Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Lestari dengan NIM 23070180006. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendekatan reciprocal teaching atau pendekatan pengajaran timbal balik guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bu Wulan Izzatul Himah MPD. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai karakteristik reciprocal teaching. Reciprocal teaching ini dikembangkan oleh Palinser di Universitas Michigan dan Brown di Universitas Illinois USA, yang dilakukan di tahun 1980-an di Pusat Studi Membaca Universal Illinois Urbana-Champaign. Pendekatan ini dikembangkan untuk mengajar siswa mengenai strategi-strategi kognitif serta membantu mereka dalam memahami suatu bacaan. Palinser dan Brown mencetuskan 4 strategi reciprocal teaching agar meningkatkan kemampuan membaca siswa, yaitu merangkum bacaan, mengajukan pertanyaan, memprediksi jawaban pemecahan masalah atau soal, mengklarifikasi atau menjelaskan istilah-istilah yang sulit dipahami atau dihafalkan. Menurut Palinser, reciprocal teaching ini mengacu kepada aktivitas pengajaran yang terjadi dalam bentuk dialog antar guru dengan murid terkait segmen dari suatu teks bacaan yang distrukturkan dalam 4 strategi, yaitu membuat ringkasan, mengajukan pertanyaan, melakukan klarifikasi, dan melakukan prediksi. Selama pengajaran, guru dan murid bertukar peran dalam memimpin dialog, sehingga menjadikan pengajaran ini suatu pengalaman pembelajaran kelompok yang menarik. Reciprocal teaching ini mempunyai 3 komponen utama, yaitu yang pertama, strategi pengajaran dan pembelajaran yang spesifik dalam memahami teks. Yang kedua, adanya dialog antar guru dengan siswa di mana guru memodelkan ketika menggunakan strategi dalam memahami teks. Yang ketiga, pemeranan yang tepat yang dilakukan oleh guru kepada siswa, maka siswa dapat memulai model strategi pemahaman terhadap suatu teks kepada siswa yang lain. Penggunaan pendekatan reciprocal teaching dipilih karena beberapa sebab. Antara lain, pendekatan ini merupakan kegiatan yang secara rutin digunakan membaca. Yang kedua, meningkatkan pemahaman maupun memberi membaca peluang untuk memantau pemahaman sendiri. Dan yang ketiga, sangat mendukung dialog yang bersifat kerjasama. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari pendekatan reciprocal teaching. Yang langkah pertama merupakan langkah awal atau pendahuluan, di mana guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut, serta membimbing siswa belajar. Di sini juga guru memotivasi siswa agar dalam pembelajaran kedepannya siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama dengan baik, supaya dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang optimal. Langkah kedua yaitu pemberian informasi dan pembagian peran. Dalam langkah ini, guru menyampaikan informasi atau materi kepada siswa secara langsung, baik menulisnya di papan tulis atau menyampaikan melalui proyektor, atau bisa juga dengan membagi selebaran kertas yang berisi materi ataupun modul dari suatu materi tersebut. Lalu siswa dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang, dengan masing-masing berperan sebagai perangkum atau summarisir, penanya atau kuesioner, mengklarifikasi atau clarifier, dan penduga atau prediktor. Lalu guru menginformasikan bahwa pada pembahasan topik lainnya, siswa akan bertukar peran dengan siswa lainnya, sehingga tiap siswa akan belajar tiap peran. Langkah yang ketiga yaitu summarizing atau pembacaan dan pencatatan. Dalam langkah ini, siswa membaca paragraf tertentu yang dipilihkan guru, kemudian melakukan pencatatan hal-hal penting dengan cara menggarisbawahi atau memberi kode. Guru memotivasi siswa yang berperan sebagai perangkum bertugas menegaskan gagasan utama teks yang dibaca dengan bahasanya sendiri, dan memimpin diskusi kelompok untuk merangkum bahan ajar yang diberikan oleh guru. Langkah yang keempat adalah questioning atau penyusun pertanyaan. Dalam langkah ini,
Guru meminta siswa yang berperan sebagai kuesioner bertugas membantu anggota kelompok untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tentang teks tersebut, dan mengingatkan kelompok untuk menggunakan beragam pertanyaan, dari level pertanyaan yang rendah sampai level pertanyaan yang tinggi. Langkah yang kelima adalah clarifying atau menjelaskan. Di langkah ini, guru meminta siswa yang berperan sebagai clarifier menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diperoleh olehnya agar semua siswa benar-benar menguasai konsep yang telah dipelajari. Clarifier juga bertugas membantu anggota kelompok menemukan bagian-bagian teks yang tidak jelas dan menemukan cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam suatu kelompok tersebut. Langkah yang keenam adalah predicting atau memprediksi. Guru mendorong prediktor bertugas membantu anggota kelompoknya menghubungkan bagian-bagian teks dengan menyajikan prediksi dari bagian sebelumnya dan soal-soal yang sulit dalam latihan yang telah diberikan sebelumnya, serta memprediksi materi yang akan dipelajari selanjutnya. Langkah yang ketujuh adalah penutup atau langkah terakhir. Guru bersama dengan siswa merangkum hasil pembahasan, melakukan refleksi, dan mengidentifikasi hal-hal yang sulit, mencari cara mengatasi kesulitan tersebut, dan selanjutnya terakhir guru menginformasikan materi untuk pertemuan berikutnya dan memberi soal latihan atau pekerjaan rumah kepada siswa. Selanjutnya adalah kelebihan-kelebihan dari pendekatan reciprocal teaching. Yang pertama adalah melatih kemampuan siswa belajar mandiri, dan siswa menjadi lebih aktif dalam memahami materi dan menyusun strategi penyelesaian masalah. Yang kedua, pembelajaran bersifat banyak arah sehingga berlangsung interaksi antar siswa, sehingga siswa tidak mudah lupa akan strategi yang telah terbentuk. Kondisi ini juga melatih kemampuan siswa mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan. Yang ketiga, siswa yang sungkan bertanya kepada guru akan terbantu karena peran dan bantuan kelompok sesuai dengan peran-peran mereka. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, penyelesaian masalah, dan penalaran matematik siswa. Dan yang terakhir, guru menjadi lebih peka terhadap keadaan kelompok yang terbentuk. Selain kelebihan, pendekatan ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain pada siswa yang lemah dalam membaca makna suatu bacaan, mereka merasa tidak nyaman atau malu ketika bekerja dalam kelompok yang terlibat dalam proses pembelajaran. Ketika pembagian kelompok kurang baik, misalnya kelompok tidak merata, hasil pembelajaran juga akan menjadi kurang optimal. Lalu, keterbatasan waktu yang tersedia untuk berdiskusi. Dan yang terakhir, dalam hal ada siswa yang egois atau mementingkan diri sendiri, menyebabkan penyerapan materi oleh kelompok menjadi tidak optimal. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.